Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khandrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum al anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal malaikatil muqarrabin khususan musannif ahlul kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa khususan man azazani al-kitab Syekh Fadil Al-Jailani wa masjid khususan lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bina bi ilmihi fid dharain. Amin. Malam ini kita melanjutkan kajian tafsir Jailani surat Al-A'raf ayat 157 sampai 160 ya. Mudah-mudahan dari mengkaji tafsir Jailani ini kita dapat memperoleh pencerahan-pencerahan dari penjelasan Syekh Abdul Qadir Jailani terhadap ayat-ayat Al-Quran baik secara zahir maupun batin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدعو عنهم إسرهم والأهلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أشباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Alladzina yattabi'una ya. Jadi ini masih lanjutan dari ayat kemarin berkaitan dengan perjalanan dakwah Nabi Musa alaihissalam ya. Setelah menghadapi Fir'aun, kemudian beliau kholwat, terus akhirnya mendapatkan kondisi umatnya yang memahami soal ketuhanan menyimpang, yaitu dengan membuat patung anak sapi yang dijadikan sebagai Tuhan. Nah, kemudian
Nabi Musa ya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Ya, ini doanya Nabi Musa, mohon ampun kepada Allah dan mudah-mudahan diberikan kasih sayang karena Allah sebaik-baiknya pemberi ampunan. Terus ayat ini menjelaskan yaitu tentang konsep umi. Nabi umi itu seperti apa ya? Ya, bagaimana pandangan Syekh Abdul Qadir Jailani terhadap an-nabiyil ummi ya. Alladzina, yaitu orang-orang yattabi'una yang mereka mengikuti ar-rasula, seorang rasul, an-nabiyya yang menjadi nabi, rasul ya nabi, al-ummiyah yang ummi, alladzi yajidunahu yang mereka menemukannya ya, menemukan hunya itu kembali kepada rasul, maktuban telah tercatat ya, fi kutubihim indahum di sisi mereka, fi Taurat di dalam Taurat, wal Injil dan Injil, ya'muruhum bil ma'ruf mereka menyuruh kebaikan, wa yanhahum anil munkar dan mereka melarang kemungkaran, wa yuhillu lahumut thayyibat mereka menghalalkan hal-hal yang baik, wa yuharrimu alaihimul khaba'is dan mengharamkan hal-hal yang buruk, wa yad'u anhum israhum wal ahlal allati kanat alaihim dan mengurangi beban mereka dan belenggu yang mereka hadapi. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasru wattabu'un nurul ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang muflih. Muflih itu orang yang sukses, orang yang selamat dunia dan akhirat. Ya. Nah, ini mulai kita bahas. Alladzina yattabi'unar rasul, yaitu orang-orang yang mengikuti rasul. Jika konteks ayat ini ya masih berkaitan dengan terhubung dengan perjalanan Nabi Musa alaihissalam, berarti an-nabiyil ummi ya ini berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam. Tapi bisa juga bahwa sekalipun konteks ayat ini berkaitan dengan Nabi Musa ya, tapi makna dan substansinya itu relevan sepanjang masa. Maka dalam kaidah usul fiqh itu al-ibrah bi umumil lamdi la bi khususis sabab. Jadi yang bisa diambil sebagai pedoman itu adalah umumnya teks, bukan ya sebab yang spesifik tadi. Nah, jadi alladzina yattabi'una mereka yang mengikuti ar-rasul. Nah, rasul itu diutus oleh Allah untuk membawa apa? Nah, di sini Syekh Abdul Qadir Jailani sudah mulai mengkerucutkan misi rasul yang utama, yang paling fundamental itu apa? Al-mursal bitauhidah. Ternyata para rasul ini diutus oleh Allah yaitu dengan membawa tauhid zat. Nah, ini yang paling fundamental. Ya, sekalipun ada tauhid zat, ada tauhid sifat, ada tauhid af'al ya, terus pengembangan dari sifat menjadi tauhid asma ya. Tapi di sini Syekh Abdul Qadir Jailani menekankan bahwa misi utama yang dibawa oleh para rasul
yaitu membawa misi tauhid dzat. Apa itu tauhid dzat? Ya. Tauhid dzat itu adalah tauhid yang membahas tentang zat, yaitu zat Allah. Ya, bagaimana memahami zat Allah yang qadim dan wujud makhluk yang hudus. Bagaimana relasi antara yang qadim dan yang hudus. Ya, ini penjelasan ini saya kira sudah cukup banyak ya, mulai dari kitab At-Tuhfah Al-Mursalah juga membahas soal ini ya. Begitu juga ya Mishkatul Anwar ya, juga Imam Ghazali juga bahas soal ini juga gitu. Jadi tauhid dzat itu istilahnya kalau bahasa sekarang itu ya ilmu hakikat gitu loh. Ilmu terkait dengan ketuhanan. Gitu. Sebab tauhid dzat itu ya mengesahkan bahwa semua zat tidak ada lain adalah zat Allah. Itu. Nah, ini yang perlu dipahami ya, bahwa para rasul, nabi-nabi terdahulu ya, juga membawa misi ajaran ini gitu. Jadi ajaran hakikat ini bukan ajaran yang ujuk-ujuk, itu bukan, yang tiba-tiba itu bukan ya, penemuan seorang ulama itu bukan ya, tapi ini ajaran yang sudah dibawa oleh para rasul terdahulu. Itulah kita ini kalau kecipratan ilmu ini ya termasuk alhamdulillah, karena kita mendapatkan pencerahan bagaimana tauhid adzati yang diajarkan oleh para rasul terdahulu dan juga oleh para ulama di zaman sekarang. Ulama khususnya para ulama sufi ya. Sebab yang membahas tauhid dzati ini ya para sufi, para ahli thariqah, para pengkaji tasawuf itu. Ini yang disebut makna rasul. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani langsung memokuskan bahwa misi para rasul adalah membawa ajaran tauhid dzat. Tauhid dzat itu ya tauhid yang berkaitan dengan zat Allah, bahwa kita yakin tidak ada zat di alam semesta ini kecuali zat Allah. Ini terkait dengan konsep la maujuda illallah. Ini juga disebut sebagai ya ilmu hakikat ya, itu pengistilah-istilah dari nama lain tauhid dzat ya. An-nabiyah ya. An-nabi itu untuk apa gitu. Kalau ar-rasul jelas tadi, Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa misi rasul adalah menyebarkan tauhid dzat. Gitu. Jadi kalau kita mengajarkan kitab-kitab yang membahas soal tauhid dzat ya, seperti Al-Futuhat Al-Makiyah, Tafsir Jailani, Mishkatul Anwar, kitab Tuhfah Mursalah, ini sama saja kita meneruskan misi para rasul ya. Cuma konteksnya kita dakwahkan di era modern ya, kita dakwahkan di era zaman sekarang itu sudah disebut dunia medsos lah itu. Kalau zaman Nabi dulu nggak ada dakwah dengan media live streaming, itu nggak ada. Maka dakwah ini ya harus perlu ya pengemasan, akan tetapi substansi pokok, ajaran pokok yang disampaikan itu terkoneksi dengan ajaran para nabi dan para rasul ya itu. An-nabiyah, Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan al-mutammim lima karimil akhlak, yaitu al-mutammim isim fa'il, yaitu orang yang menyempurnakan lima karimil akhlak kepada keutamaan akhlak ya. Jadi misi para rasul tadi jelas membawa ajaran tauhid dzat, sedangkan an-nabi itu tugasnya adalah menyempurnakan akhlak ya. Kita bisa membaca sebelum ayat ini kemarin-kemarin di awal-awal
itu kita sudah membaca kisah-kisah para nabi terdahulu, ya. Mulai dari Nabi Nuh. Selain tauhid, pasti benerin akhlak umatnya. Ya, karena umat Nabi Nuh ya sudah tahu sendiri, ya, mereka ingkar kepada Allah, ya. Yang kedua, Nabi Lut juga sama, ya. Umatnya selain diajak untuk bertauhid juga dibenerin akhlaknya, karena akhlak yang mereka lakukan kaum Sodom ini sudah melampaui batas dan tidak wajar. Maka Nabi Lut mengajarkan supaya kembali ajaran agama yang normal. Itu. Yang beriman ada, yang menolak juga ada. Tapi yang menolak rata ditenggelamkan oleh musibah, ya, oleh azab. Ya. Begitu juga Nabi Hud. Ya, Nabi Hud kaumnya namanya Ad. Nabi Soleh, Nabi kemarin Nabi Isa, Nabi Musa, Isa belum, ini baru Nabi Musa, ya. Terus Nabi Soleh, Nabi Syu'aib, ya, juga sama. Kalau Syu'aib itu menghadapi selain mengajarkan tauhid, umatnya ini umat yang koruptif, ya. Koruptif itu suka ngurangin timbangan, suka korupsi timbangan, korupsi takaran. Ya kalau diibaratkan ya zaman sekarang itu ya korupsi di lembaga-lembaga lah gitu. Itu termasuk yang harus diluruskan, ya. Maka penjelasan An-Nabi ya ini oleh Syekh Abdul Qadir Jilani lebih fokus bahwa seorang nabi itu adalah membawa misi menyempurnakan akhlak. Nah, kita hidup di zaman sekarang ini adalah meneruskan dakwahnya Nabi besar Muhammad SAW. Juga kita untuk menyampaikan ajaran-ajaran tentang tauhid dan juga tentang bagaimana cara memperbaiki akhlak. Ya, lebih spesifik lagi bagaimana cara mengajari umat untuk supaya bisa paham akhlak. Ya, ini sudah fokus ya pada ilmu yang sudah menjadi disiplin tersendiri, yaitu ilmu tasawuf. Ya. Di dalam ilmu tasawuf yang diajarkan dua aspek tadi, benerin tauhid supaya tauhidnya itu tauhid yang muwahhid, tauhid yang terlepas dari syirik khafi dan syirik jali. Ini kalau kita belajar tasawuf, ya. Kemudian yang kedua adalah memahami diri kita, nafsu-nafsu kita yang selama ini kita lupakan, bahwa penyebab terjadinya perilaku-perilaku yang tidak baik itu semua berawal dari diri kita sendiri. Karena di dalam diri kita ada yaitu potensi hayawanat, binatang, ada yang syalbuiyah, ada yang bahimiyah. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ghazali di Ihya maupun di kitab Bidayatul Hidayah, ya. Nah, ini harus kita kenali, kita deteksi kira-kira nafsu ammarah dan lawamah yang ada dalam diri kita ini masih mendominasi 90% atau 80 atau 70, 60 atau 50 atau 40 gitu. Ya, sebab kalau kita dikuasai oleh nafsu-nafsu hayawanat ini, maka kualitas kita akan sama dengan kualitas bahimiyah tadi. Gitu. Nah, ini sudah menjadi ilmu yang khusus, yaitu yang membahas tentang akhlak. Gitu. Jadi ajaran tasawuf dengan kata lainnya adalah meneruskan ajaran para nabi terdahulu. Itu. Ya, maka kalau ada yang menyebut tasawuf itu bid'ah, sesat, ya itu ya pertanda tidak paham apa isi tasawuf, ya. Rujukan tasawuf semua adalah Quran dan hadis, dan yang menjadi teladan utamanya adalah Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana mungkin orang kita ini mau mengikuti jejak Rasul lahir dan batin kok dianggap sesat, dianggap bid'ah?
Malah justru yang hanya mengambil satu ilmu dari Rasul, yaitu hanya mengambil ilmu syariat tok, ilmu fikih tok, itu yang kadang merasa paling benar. Padahal di dalam batiniahnya kropos. Banyak penyakit-penyakit batiniah yang dibiarkan tumbuh kembang dan menjadi virus yang membahayakan. Sementara belajar ilmu tasawuf itu mengenali penyakit-penyakit batiniah, ya, supaya kita bisa berakhlakul karimah sebagaimana akhlak Nabi besar Muhammad SAW. Nah, prakteknya supaya teori-teori dalam ilmu tasawuf ini bisa dirasakan dengan zauq, itu ya harus melalui praktek torekoh. Maka ini penting. Dua hal ini ya sesungguhnya adalah ajaran ya yang sumbernya dari Nabi besar Muhammad SAW yang didasari dengan Quran dan hadis yang kokoh dan kuat itu. Maka tuduhan-tuduhan itu ya diakibatkan karena ketidaktahuan mereka. Itu. Kalau sama-sama ditelanjangi ya orang yang menyesatkan tasawuf ya mereka malah malu ya, karena Rasul tidak mengajarkan sebatas syariat, hal-hal yang lahiriah tidak, tapi Rasulullah juga mengajarkan hal-hal yang bersifat batiniah, dan itu dasarnya cukup kuat. Itu peristiwa ruhani yang dialami oleh Nabi yang disebut Isra Mi'raj itu juga menjadi rujukan para salikin, para orang belajar tasawuf dan hakikat. Nah, untuk bisa merasakan pengalaman rohani ya, kalau Nabi itu istilah Isra Mi'raj, kalau kita itu merasakan pengalaman-pengalaman rohani itu bisa dilakukan, dirasakan setelah kita melakukan riyadhah mujahadah yang disertai dengan zikir yang istiqomah. Itu kalau tidak lewat cara itu, hanya mengandalkan ilmu fikih, itu hayhata, jauh banget ya, jauh banget untuk bisa menembus wilayah rohani ya. Jadi ini yang perlu dipahami, bahwa ajaran tasawuf, ajaran thariqah sumbernya jelas. Bahkan menurut penafsiran Syekh Abdul Qadir jelas bahwa tasawuf itu sebagai ajaran yang meneruskan ajaran para nabi terdahulu. Karena ajaran nabi terdahulu dua aspek tadi, yaitu mengajarkan soal tauhid yang murni, yaitu yang disebut dengan tauhid dzati atau disebut ilmu hakikat. Itu yang kedua adalah perbaikan akhlak, perbaikan moral. Nah, perbaikan akhlak dan moral itu bisa dilakukan kalau kita bisa mendeteksi penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita ya, gitu. Terus yang ketiga, apa penafsiran Syekh Abdul Qadir Jailani terkait dengan al-ummi ya, Nabiyil ummi ya. Dalam doa kunut itu juga sama, wassallallahu ala Nabiyil ummi ya. Ada kata nabi plus ummi ya. Ummi selama ini dipahami adalah itu istilahnya bukan berarti bodoh ya, sebab nabi itu orang-orang cerdas gitu ya. Nah, kita melihat langsung bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani menafsirkan ummi, yaitu al-mutahakkik. Al-mutahakkik itu orang yang mengalami proses keyakinan ya, proses keyakinan sampai dia benar-benar yakin, al-makhsus yang khusus, bil ilmil laduni, dengan mendapatkan ilmu laduni ya. Jadi kalau ummi selama ini dipahami nabi buta huruf ya, buta huruf, ini seharusnya perlu dipahami secara utuh. Yang dimaksud ummi itu artinya bahwa nabi ya itu dalam memperoleh ilmu, terutama ilmu yang diajarkan kepada umat terkait dengan apa itu tauhid, perbaikan akhlak ya,
itu sumbernya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bil ilmi laduni. Bukan merujuk pada pengaruh-pengaruh dari luar maupun referensi-referensi dari buku-buku terdahulu, tidak. Ya. Ini. Jadi bil ilmi laduni. Jadi kecerdasannya adalah kecerdasan spiritual. Ya. Kenapa kok harus ummi gitu kan? Supaya orang bisa memahami bahwa wahyu yang diperoleh Nabi itu orsinil, menjaga orsinilitas wahyu. Bukan pengaruh dari lingkungan maupun pengaruh dari referensi sebelumnya. Ya, begitu juga Nabi besar Muhammad SAW juga disebut Nabiyil Ummi. Artinya ya bisa dilihat perjalanan hidup Rasulullah SAW. Ya, beliau secara natural ya hidup di tengah masyarakat Arab sebagaimana kondisi sosial lingkungan. Ya. Nabi ya tidak pernah belajar, ibarat kalau sekarang itu duduk ya di sebuah madrasah atau sekolah itu. Nah, ini untuk menjaga bahwa kemurnian ajaran yang dibawa oleh Nabi setelah mendapatkan wahyu itu murni dari Allah, supaya nggak ada tuduhan, oh iya itu kan dulu dia belajar filsafat, oh itu dipengaruhi filsafat, oh iya dia dulu terkoneksi terhubung dengan orang-orang Hindu Buddha, itu pengaruh dari Hindu Buddha misalnya. Tuduhan ini dengan sendirinya tertepis, ya itu. Jadi ini yang harus dipahami bahwa kata ummi bukan sebatas buta huruf, ya itu kalau dipahami buta huruf berarti Nabi itu nggak ngerti apa-apa. Jadi ummi itu lebih tepat bahwa proses pengetahuan yang diperoleh oleh Nabi itu bukan melalui jalur transmisi penyebaran guru murid, tapi langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Itu. Nah, ini yang membedakan makna ummi, ya. Dulu waktu saya kecil lihat kok ummi kata maknanya buta huruf, agak sedih, masa Nabi kita itu orang yang cerdas, ya. Kecerdasan Nabi itu kan kecerdasan yang memang basicnya orang-orang bersih, orang-orang jernih itu punya kecerdasan tersendiri. Bagaimana membaca peta masyarakat Arab, ya, mereka menyembah berhala bikinan manusia, sampai beliau harus kholwat di Gua Hira. Ya. Ini adalah hasil dari mencerna kondisi lingkungan sosialnya. Sampai akhirnya belum mendapatkan wahyu karena setelah memperoleh kebersihan dan kejernihan batin itu. Ya. Ini menarik, penafsiran Syekh Abdul Qadir Jailani ini lebih mencerahkan. Jadi sedih kalau kata ummi diterjemahkan buta huruf, masa Nabi kita buta huruf sih gitu. Itu menurut saya ya secara teks mungkin orang maksudnya seperti itu, tapi yang sesungguhnya ummi itu ya artinya bahwa pengetahuan Nabi ya, yang memperoleh ajaran wahyu itu langsung dari Allah melalui malaikat Jibril, bukan diperoleh melalui pengetahuan dari sekolah maupun dari guru yang lain, ya. Nah, ini ada penjelasan lanjutnya. Al-mulaqqatu lahu min rabbih. Jadi ilmu laduni yang diperoleh langsung min rabbih dari Tuhannya. Bila wasitati kasbin, dengan tanpa perantara usaha kasab. Jadi ilmu laduni itu enggak ada upaya secara kemanusiaan ya. Kalau kita lazimnya ini kan mau bisa baca ya harus belajar gitu, mau ngerti ya harus ngaji gitu. Ini namanya kasab. Tapi Nabi tidak, bila wasitati kasbin, tidak ada wasitoh upaya untuk belajar. Wa ta'limin, dan
belajar min muallimin, dari seorang guru. Ya, ini penjelasan Syekh Abdul Qadir Jailani lebih bisa diterima, ya, bahwa sumber pengetahuan para nabi yang disebut ummi itu ya memang sumbernya langsung kepada Allah, ya. Perintah-perintahnya juga langsung dari Allah, gitu. Maka dengan gelar ummi tadi supaya untuk memutus anggapan-anggapan orang bahwa ajaran para nabi itu dipengaruhi oleh kondisi sosial lingkungan atau dipengaruhi oleh pemikiran seorang tokoh. Nah, ini dalam rangka untuk menjaga otentitas wahyu ilahiyah yang diterima oleh para nabi. Itu. Nah, karena itu ya jangan sampai ya kita kemudian ikut-ikutan. Ya. Saya nggak perlu sekolah, nggak perlu ngaji, gitu kan? Saya juga ummi. Ya, nggak sekolah, nggak mau belajar, nggak mau apa, terus ngakunya dapat wahyu, ya, memposisikan sama dengan nabi yang ummi. Nah, tentu ya beda jauh, karena nabi itu terpilih untuk membawa tugas dan visi misi robbaniyah, visi misi ketuhanan. Ya. Nah, ini kalau ada orang yang hidup di zaman sekarang, ya mengaku ummi, nggak mau belajar, nggak perlu guru, gitu ya, nggak perlu, ya gimana kalau kita sudah tahu bahwa sumber dalam Islam itu adalah Quran, ya kan? Quran, hadis, jelas itu teksnya berbahasa Arab. Ya, nampaknya belum ada dalam sejarah orang yang tanpa proses belajar terus ujuk-ujuk bisa baca Quran dengan tertib dari sisi makhraj, mengetahui nahwu shorof dan keindahan-keindahan ilmu di dalamnya. Ya, pasti semua melalui proses belajar yang normal. Ini setelah Nabi, ya, setelah Nabi. Kita lihat tokoh-tokoh besar, ya, seperti Imam Bukhari. Ya, beliau melanglang buana untuk meneliti sebuah hadis, artinya beliau belajar dari guru ke guru yang satu, mulai dari wilayah Rusia sampai ke wilayah Timur Tengah. Dan itu beliau, ya, dari wilayah Timur Tengah itu para masyayikh zaman itu pasti disowani dan selalu minta ilmu hadis yang diperolehnya itu. Ini artinya ya semua proses kasab namanya. Ya, kecuali kalau ada kesulitan, ya, mungkin ada keistimewaan. Tapi secara umum adalah dilakukan secara kasbi dengan usaha dan ikhtiar. Ya, perjuangan jalan dari wilayah Bukhara ya sampai ke Timur Tengah itu kan perjuangan panjang. Contoh Syekh Abdul Qadir Jailani juga sama. Ya, proses belajarnya mulai dari kecil. Ya, dari wilayah Iran, ya, beliau kan asli dari Iran, kemudian pengen belajar di Baghdad, ya. Di Baghdad juga beliau belajar disiplin ilmu-ilmu dalam agama Islam sampai menguasai semua keilmuan dan puncaknya adalah tasawuf dan thariqah. Begitu juga tokoh yang saya idolakan, Ibnu Arabi. Ya. Ibnu Arabi lebih berat lagi karena beliau dari daerah Murcia itu wilayah Spanyol. Ya. Beliau sudah bertemu dengan tokoh-tokoh atau ulama-ulama besar, mulai dari Murcia, Sevilla, Cordoba, ya, dan sekitarnya. Kemudian ke Maroko, terus sampai ke wilayah Afrika, Mesir, sampai Timur Tengah. Itu kalau kita lihat baca Al-Futuhat itu gurunya Ibnu Arabi itu puluhan. Ini artinya proses keilmuan yang diperoleh oleh Ibnu Arabi melalui proses belajar, ya, melalui proses kasbi dan butuh mu'alim, guru. Ya. Begitu juga Imam Ghazali.
Imam Ghazali ya berasal dari Iran juga, kemudian di Baghdad ya, itu juga beliau dikenal sebagai seorang fuqaha, beliau dikenal sebagai seorang ahli ilmu kalam, beliau juga dikenal sebagai seorang tokoh filsafat Islam. Ya, kemudian beliau masih ada yang kurang dari aspek wilayah rohani. Akhirnya beliau ya, mendalami ilmu tasawuf dan mendalami ilmu thariqah sampai ngarang kitab Ihya Ulumuddin. Itu beliau pindah ya. Beliau juga dosen sebuah universitas bergengsi di Baghdad ya. Kemudian beliau pindah ke Damaskus. Lalu di sana beliau bertemu dengan seorang guru dan kholwat di Masjid Damaskus ya, akhirnya ngarang sebuah kitab yang luar biasa ya. Ibnu Arabi juga sama, setelah beliau berguru dengan banyak masyayikhnya itu lintas negara gitu. Jadi kalau kita ini belum ada apa-apanya gitu. Kita ini kan belajar dari pondok antar Jawa lah. Kalau Ibnu Arabi itu lintas benua gitu kan. Syekh Abdul Qadir juga sama gitu. Jadi ilmu-ilmu kasbi ini tetap mereka lakukan sampai mengarang kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Itu pun beliau menulis ya di Masjidil Haram dengan mendapatkan bimbingan dari Nabi Khidir langsung. Jadi ini artinya selain para nabi yang memiliki predikat umi, ya jangan sampai kita ini orang yang hidup di zaman sekarang ini kemudian menjuluki dirinya sama dengan nabi, artinya tidak pernah belajar tapi langsung mendapatkan pencerahan ilahiyah. Nah, ini harus dipahami. Memang ya ada pencerahan ilahiyah itu adalah ilmu-ilmu kemakrifatan. Sedangkan untuk ilmu-ilmu yang lain ya harus disertai dengan belajar. Ya, begitu juga ulama-ulama Nusantara. Ya. Kita bisa lihat seperti Syekh Yusuf Al-Makassari, itu belajar dari Makassar, kemudian ke Banten, terus ke Aceh, terus ke Mekah. Kemudian juga ulama-ulama Nusantara yang lain itu semua melakukan sebuah perjalanan rihlah ilmiah itu melalui proses yang panjang. Ini karena apa? Ya mereka menyadari bukan nabi. Kalau nabi al-umi jelas, tapi kalau seorang ulama itu harus belajar biwasitoti kasbin dengan usaha dan ikhtiar. Nah, contoh kalau membaca Quran suara bagus dengan makhrajnya bagus, dengan mengetahui nasorob ya harus ngaji. Ya, mulai dari pengen ngerti asal usul kata dalam ayat Al-Quran, ya harus ngerti nahwu shorob, harus ngerti amsilatut tasrif. Ya, kalau nggak ngerti ini, ya mau tahu dari mana? Pengen tahu mahrot, ya harus belajar ilmu tajwid. Pengen ngerti keindahan ayat-ayat Al-Quran, ya harus belajar ilmu balaghah. Ya, pengen ngerti istinbat hukum dari ayat Al-Quran, ya perlu belajar ilmu fikih, usul fikih. Jadi semua itu perlu perangkat keilmuan ya gitu. Maka ini jangan sampai klaim-klaim yang seperti ini kemudian kita terpedaya terus merasa posisinya sama dengan Nabi dong. Tidak ya, sesudah Nabi Muhammad closing, tertutup. Ya semua harus melalui wasitoh kasbin dan harus juga melalui mu'alim, harus melalui seorang guru. Makanya di sini transmisi keilmuan atau zikir thariqah sejak zaman Nabi turun dengan ulama sekarang ini harus ada syarat mutasil ini. Kenapa? Supaya tidak terjadi pembelokan. Ya, pembelokan karena kalau dia tidak terkoneksi dengan silsilah mutasil, ini kan bisa ngarang sendiri, kemudian dinisbatkan ke ini yang berbahaya. Maka di thariqah itu harus ada silsilah mutasil dalam keilmuan, baik fikih maupun ilmu yang lain juga disyaratkan punya guru yang mutasil supaya transmisi keilmuan kita ini tidak mengalami penyimpangan. Sebab seorang murid itu pasti akan mengajarkan sesuai dengan ajaran para guru-gurunya.
Nah inilah peta ini yang harus kita pahami. Jadi sejak Nabi Muhammad Nabil Umi, Rasul Nabi oke. Tapi pasca Nabi Muhammad ini keilmuan, ya jaringan keilmuan baik rohani maupun ilmu-ilmu lahiriah ya, itu melalui jaringan para ulama-ulama yang memiliki silsilah muttasil dari guru ke guru sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ya, pemahaman yang utuh ini penting untuk dipahami, gitu ya. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ya, jadi ya Nabi Ummi ternyata ini menarik. Selama ini kita memahami Nabi Ummi adalah konteksnya hanya pada Nabi Muhammad. Ternyata ayat ini ya menguatkan bahwa yang memiliki predikat Nabiul Ummi tidak hanya Nabi Muhammad. Ternyata nabi-nabi yang lain juga sama Nabiul Ummi. Hal ini bisa dilihat ya. Alladzi yajidunahu maktuban ya. Mereka telah menemukannya di seluruh kitab-kitab sudah tertulis ya. Indahum di sisi mereka fit Taurat dalam kitab Taurat wal Injil dan kitab Injil. Ini berarti menunjukkan sebelum Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu adalah nabi-nabi yang membawa ajaran ini semua masuk dalam kriteria Ar-Rasul An-Nabiyil Ummi. Karena ini fit Taurat wal Injil berarti Nabi Isa, Nabi Musa dan sebelumnya ya. Jadi ini menurut saya mencerahkan karena pemahaman Nabiul Ummi ya selama ini dipahami hanya buta huruf ya, kita selaku umat Muhammad juga sedih masa Nabi kita dianggap buta huruf. Ternyata Syekh Abdul Qadir Jilani memberikan penafsiran yang lebih komplit dan lebih mencerahkan ini. Nah, kemudian ciri-ciri ajaran para nabi apa? Ya'muruhum bil ma'ruf, mereka disuruh untuk mengajarkan yang baik-baik. Ya, itu ciri-ciri ajaran para nabi dan rasul. Wa yanhum 'anil munkar, mereka dilarang untuk melakukan kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat, yang ketiga mereka diajarkan untuk makan yang thayyib, halal yang thayyib. Gitu ya. Bukan ya halal tapi thayyib. Ini penekanannya, halal tapi baik. Ya, jangan sampai berarti logika mafhum mukhalafahnya kalau sesuatu yang tidak halal berarti tidak thayyib. Ya, sesuatu yang tidak halal berarti dia khabisah. Ya, kalau yang halal dan thayyib ini bagus untuk nutrisi lahir batin kita, ya. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan mengharamkan segala yang khaba'is. Khaba'is itu yang apa itu? Yang buruk-buruk, yang keji, yang mungkar. Itu semua diharamkan, ya, seperti ya umat Nabi Lut ya. Seperti sodomi, ini khaba'is ya. Kemudian perilaku koruptif Nabi Syu'aib, umatnya Nabi Syu'aib juga sama, termasuk khaba'is ya. Jadi ciri-ciri para nabi selalu menghalalkan yang thayyib, mengharamkan yang khaba'is ya. Yadhu anhum isrohum, dan meringankan beban mereka ya. Yadhu anhum isrohum, yadhu meletakkan anhum dari mereka isrohum, yaitu beban berat mereka, wal ahlal, dan atakalib asyakoh, yaitu belenggu yang memberatkan, allati kanat alaihim, yang ada pada mereka. Falladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman dengan ajaran para nabi, mereka itu memuliakannya, dan wanasoruhu, dan mereka itu menolongnya, takwiyatun lidinihi ya, menjadi penguat bagi agamanya. Wattaba'un nur, dan mereka mengikuti cahaya alladzi unzila ma'u, yang diturunkan beserta mereka, yaitu para nabi. Kalau nabi itu sudah tidak ada, warasahnya adalah para ulama ya, ulama tadi yang memiliki jalur ya silsilah mutasil, yang mereka bisa menjadi gandolan
dunia dan akhirat kita. Ulaika humul muflihun. Jika kita berpegang seperti itu, maka kita akan menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi besar Muhammad yang diselamatkan oleh Allah dari dunia dan akhirat, dan tetap berpegang pada ajaran para nabi yang dilanjutkan oleh para ulama, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menjalankan ajaran para nabi ini. Cukup sampai di sini. Wal muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.